wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yasinta Ainur Rohmah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam tentang macam-macam akar, batang, dan daun. Pastinya adik-adik semua sudah tidak asing lagi ya dengan materi ini. Untuk lebih memahami materi ini, mari simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, materi yang akan kita bahas adalah macam-macam akar, batang, dan daun. Yang pertama ada akar. Akar sendiri adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Yang selanjutnya macam-macam akar. Akar berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis akar berdasarkan bentuknya, dan jenis akar berdasarkan sifat dan fungsinya. Yang pertama, jenis akar berdasarkan bentuknya ada akar tunggang dan akar serabut. Lalu jenis akar berdasarkan sifat dan fungsinya ada akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, akar napas, dan akar papan. Kita bahas jenis akar yang pertama, yaitu jenis akar berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan merupakan kelanjutan dari batang. Contoh pohon yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon apel, dan lain-lain. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang berbentuk seperti serabut. Contoh pohon yang memiliki akar serabut adalah pohon kelapa, pohon pisang, pohon tebu, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya. Yang pertama ada akar gantung. Akar gantung adalah akar yang berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, sehingga menggantung di udara. Akar gantung akan tumbuh panjang menuju ke tanah untuk mencari sumber air dan zat hara. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis akar gantung adalah pohon beringin dan anggrek. Yang kedua ada akar pelekat. Akar pelekat adalah jenis akar yang tumbuhnya di sepanjang batang. Akar pelekat ini biasanya ada pada tumbuhan yang tumbuh menjalar. Contohnya, tumbuhan yang memiliki akar pelekat adalah sirih dan lada. Yang ketiga ada akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah, seakan-akan menunjang batang agar enggak rebah. Contoh tumbuhan yang punya akar tunjang adalah tumbuhan bakau dan tumbuhan pandan. Yang keempat ada akar napas. Akar napas adalah akar yang naik ke atas tanah, khususnya ke atas air seperti pada tanaman bakau. Akar napas berfungsi untuk menyerap air dan fotosintesis. Contoh tanaman yang memiliki akar ini adalah pohon api-api yang termasuk kelompok tanaman mangrove yang dapat kita jumpai di kawasan pesisir. Yang terakhir ada akar papan atau dikenal juga dengan banir. Adalah akar yang menjorok dan menonjol keluar
menyerupai dinding penopang pohon pada bagian pangkalnya. Akar papan dapat dijumpai di hutan tropika yang rendah seperti pohon kenari dan pohon kempas. Lalu yang selanjutnya ada batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang berlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Macam-macam batang. Batang dibedakan menjadi 3, yaitu batang basah, batang rumput, dan batang berkayu. Yang pertama ada batang basah. Batang basah adalah batang yang lemah dan berair. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah adalah batang bayam, seledri, pisang, dan krokot. Yang kedua ada batang rumput. Batang rumput adalah batang yang tidak keras atau lunak, berwarna hijau, dan juga batang tampak berruas-ruas, serta pada bagian batang tersebut berongga. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah tebu, jagung, dan padi. Yang ketiga ada batang berkayu. Batang berkayu adalah batang yang bersifat keras, tebal, dan juga kuat. Batang berkayu akan berwarna coklat apabila sudah tua dan dapat terus tumbuh besar. Hal tersebut dikarenakan terdapat kambium. Kambium sendiri adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan. Contoh tumbuhan dengan batang berkayu adalah pohon jati, pohon pinus, pohon mangga, dan lain-lain. Selanjutnya, daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen yang memberi warna hijau pada tanaman. Daun memiliki fungsi utama sebagai menangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Macam-macam daun. Daun memiliki 4 macam. Yang pertama, daun menyirip. Yang kedua, daun menjari. Yang ketiga, daun melengkung. Dan yang keempat, daun sejajar. Yang pertama ada daun menyirip. Daun menyirip merupakan struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, daun rambutan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang kedua, ada daun menjari. Daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari tangan, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar seperti susunan jari tangan. Jumlah tulang ini umumnya ganjil. Contohnya daun singkong, daun pepaya, daun jarak, dan lain-lain. Yang ketiga ada daun melengkung. Daun melengkung memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini memiliki beberapa tulang yang besar, satu di tengah, yaitu yang paling besar, sedangkan lainnya
mengikuti jalan tepi daun. Contohnya adalah daun sirih, daun genjer, daun enceng gondok, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah daun sejajar. Daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang daun ini memiliki satu tungkai di tengah yang besar membujur daun. Sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan nampak semua memiliki arah yang sejajar dengan ibu tulangnya. Contohnya ada daun tebu, daun jagung, pandan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tumbuhan dan jenis akar, batang, dan daun. Yang pertama, pohon pisang. Dapat dilihat dari gambar, pohon pisang memiliki jenis akar, yaitu akar serabut, dan memiliki jenis batang, yaitu batang basah. Dapat dilihat juga pohon pisang memiliki daun, yaitu daun sejajar. Yang kedua ada pohon mangga. Dapat dilihat dari gambar, pohon mangga memiliki jenis akar tunggang dan jenis batang yaitu batang berkayu karena pohon mangga dapat berukuran lebih besar seiring dengan bertambahnya waktu. Lalu jenis daun, pohon mangga memiliki jenis daun menyirip. Yang ketiga ada pohon bakau. Dapat dilihat dari gambar, pohon bakau memiliki dua jenis akar, yaitu akar napas dan akar gantung. Lalu jenis batang, pohon bakau memiliki jenis batang yaitu batang berkayu. Lalu jenis daun, pohon bakau memiliki jenis daun yaitu daun menyirip. Yang keempat, tumbuhan sirih. Dapat dilihat dari gambar, jenis akar pada tumbuhan sirih yaitu akar pelekat, karena umumnya tumbuhan sirih menjalar. Lalu jenis batang. Batang tumbuhan sirih yaitu berkayu lunak, karena tidak sekeras batang berkayu lainnya. Jenis daun tumbuhan sirih. Jenis daun tumbuhan sirih yaitu melengkung karena memiliki tulang daun yang sangat keras di tengah. Akar terbagi dua, serabut dan akar tunggang, menyerap zat mineral dari tanah. Batang terbagi tiga, berkayu dan juga basah. Terakhir itu ada batang rumput. Kalau daun terbagi empat, menyirip menjadi sejajar melengkung. Hai, gimana nih? Apa adik-adik sudah paham? Videonya mudah dipahami nggak nih? Semoga paham ya dan bermanfaat buat adik-adik semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.